Sebanyak 50 rumah hunian tetap akan dibangun di belakang kantor Polda Sulawesi Barat. 50 rumah ini merupakan program bantuan dari pemerintah Sulawesi Selatan kepada korban gempa di Mamuju. Rumah dengan tipe 36 ini akan diberikan kepada 50 keluarga polisi lingkup Polda Sulbar yang terdampak gempa bermagnitudo 6,2 pada pertengahan Januari lalu. Peresmian pembangunan Huntap ini dilakukan dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Gubernur Sulsel yang hadir langsung di Polda Sulbar. Jika sesuai target, rumah yang diklaim tahan gempa ini rencananya akan selesai dibangun dalam jangka waktu 60 hari. Kita ada di Sulawesi Barat, ya. Ini untuk mewujudkan janji pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu 100 unit rumah ke Sulbar. 50 kita berikan kepada Polda Sulbar karena memang kalau kita lihat asrama polisi yang ada di sini, apartemen ini semua udah retak, jadi nggak bisa digunakan lagi. Jadi ini insya Allah akan dibangun di sini. Mudah-mudahan dalam 60 hari ke depan ini sudah bisa dimanfaatkan. Sementara itu, Kapolri mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan menganggap sebagai bentuk persaudaraan antar provinsi. Selain 50 unit rumah untuk keluarga polisi, rencananya Gubernur Sulsel juga akan memberikan 50 unit rumah lainnya kepada masyarakat umum yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat. Hendra Bakti, Nila Rustam, Kompas TV, Makassar. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, saya Hendra Bakti saat ini sedang berada di atas sebuah pesawat yang sedang menuju ke Makassar dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah, baru saja mengunjungi Mamuju untuk kemudian memberikan bantuan kepada para korban gempa yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Sudah ada di samping saya Bapak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Bisa disapa pemirsa Kompas TV, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kita baru saja take off dari Bandara Tanpa Padang Mamuju, ya, kembali ke Makassar. Ya, alhamdulillah menyertai kunjungan Bapak Kapolri, kita baru saja meletakkan batu pertama pembangunan Huntap. Rumah hunian tetap buat personel Polri yang tentu sekarang kita lihat kondisinya tidur di tenda, ya, karena asramanya hampir boleh dikata tidak bisa ditempatin lagi karena udah retak akibat gempa kemarin, ya. Baik, agenda utama yang dibawakan atau yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan di Mamuju yaitu memberikan bantuan rumah hunian tetap kepada korban gempa, yaitu keluarga polisi di sana. Ini kami melihat, Pak Nurdin, Anda sudah berapa kali datang ke Sulawesi Barat begitu memberikan bantuan. Nampaknya kepedulian yang besar begitu Anda berikan kepada para korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Hari pertama Anda langsung ke Sulawesi Barat waktu itu. Bantuan-bantuan apa saja yang sudah diberikan dari hari pertama hingga sejauh ini, Pak, dari pemerintah Sulawesi Selatan kepada adik kita Sulawesi Barat gitu? Ya, jadi memang Sulawesi Barat ini adalah tadinya menyatu dengan Sulawesi Selatan, ya, dan banyak saudara-saudara kita di sana yang tentu merasakan betapa gempa ini membuat mereka semua jadi susah, ya. Jadi hari pertama saya bersama Bapak Kapolda, Pangdam 14 Hasanuddin langsung menuju ke Sulawesi Barat, ya, mengambil langkah-langkah untuk membantu Pak Gubernur dalam rangka menyelamatkan, ya, saudara-saudara kita yang tertimpa reruntuhan, ya. Dan yang kedua, kami mengirim tenaga medis yang dipimpin oleh Prof. Idrus Paturusi, ya, dan kami juga berkoordinasi dengan
Danau Antamal untuk memanfaatkan kapal Angkatan Laut untuk mengangkut logistik untuk bantuan. Karena beberapa jalan longsor, ya, sehingga akses menuju Mamuju dari Makassar itu terputus. Tidak ya. memungkinkan. Ya, dan juga saya berkoordinasi dengan PLN, Telkom untuk segera pulihkan pemadaman listrik yang ada di Sulbar dan juga BTS yang tidak berfungsi. Ya, alhamdulillah atas kerjasama kita ada 20 BTS yang memiliki genset. Itu diaktifkan karena saya pikir begini, ya banyak keluarga-keluarga mereka ingin menghubungi ya keluarganya di Sulbar, tapi kalau jaringan tidak ada, itu kan membuat kekhawatiran seluruh keluarga. Jadi ya alhamdulillah kita bisa mengambil langkah-langkah. Ya, dan selanjutnya ya saya langsung berkoordinasi Pak Gubernur dan Pak Kapolda Sulawesi Barat, ya melihat kondisi rumah-rumah warga yang sudah tidak bisa ditempatin lagi, termasuk keluarga besar kepolisian Sulbar, Polda Sulbar, sehingga saya menginisiasi untuk bantu rumah hunian tetap sekitar 100 ya. Ya walaupun bukan kita berlebihan ya, tetapi ada hal-hal yang tentu tidak terlalu prioritas, kita pending dulu, kita bantu saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Oke, baik. Saya melihat kontribusi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nampaknya begitu besar juga dalam proses pemulihan Mamuju Sulawesi Barat yang 1 bulan sudah Pak ya, sudah 1 bulan pasca gempa 6,2 ini kita melihat bagaimana roda perekonomian di Mamuju sudah mulai bangkit, masyarakat sudah kembali ke kotanya, ke Mamuju yang dulunya saya 12 hari di sini Pak, mengabarkan pasca gempa, mengabarkan perkembangan pasca gempa waktu itu. Tapi kami melihat pada saat itu proses penanganan pada saat pasca gempa memang menjadi sorotan karena pemerintah Mamuju maupun Sulawesi Barat waktu itu disorot karena begitu lambat penyaluran bantuan dan lain-lain, begitu juga para pengungsi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bencana yang terjadi di Mamuju ini? Dalam hal ini penanganan oleh pemerintah begitu Pak? Ya, kita maklumi ya bahwa tidak ada yang menyangka gempa ini bisa datang seketika itu ya, dan yang lebih shock saya kira Pak Gubernur karena kantor gubernurnya runtuh ya. Terus rumah sakit Mitra juga roboh ya. Nah, saya kira makanya kami datang. Ya, kami datang bersama Kapolda dan Pangdam. Langsung kita mengambil beberapa langkah-langkah, termasuk Pangdam memberi briefing kepada seluruh TNI untuk segera membantu. Dan ya alhamdulillah saya kira besoknya Menteri Sosial datang, ya Kepala BNPB datang, Pak Doni, terus Presiden datang. Ya saya kira ini akan semakin memberi semangat atau spirit kepada masyarakat. Kalau kita melihat begitu Pak, kita berharap Sulawesi Selatan dijauhkan dari musibah dan bencana seperti ini begitu Pak ya. Tapi apapun bisa terjadi, kita tidak bisa memprediksi begitu. Ketika suatu saat nanti mungkin terjadi demikian, dan kita berharap tidak, tapi kita berbicara ketika ini terjadi, kira-kira pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu, apakah sudah siap dalam hal penanganan para korban, para warga, untuk kemudian belajar dari apa yang sudah terjadi di Sulawesi Barat yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya begitu. Apakah unsur-unsur pemangku kepentingan sudah siap menghadapi hal-hal yang ketika terjadi sesuatu begitu di Sulawesi Selatan? Jadi bukan soal siap ya. Sebagai pemerintah tentu harus menyiapkan diri ya, menyiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu kita di Sulawesi Selatan itu menghadapi cuaca ekstrim, musim hujan dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan itu apel siaga namanya. Kita ngecek semua kesiapan menghadapi bencana ya. Ya tentu ini harus kita lakukan, termasuk sistem evakuasi, terus peralatan, termasuk dapur umum dan sebagainya. Saya kira
ada bencana tidak ada bencana, pemerintah harus siap, ya, karena ketika terjadi, ya semua bisa mengambil peran. Jadi tidak lagi harus memberi instruksi macam-macam. Semua tahu apa kerjanya, siapa mengerjakan apa. Nah, saya kira ini penting sekali karena ya kita tidak minta-minta ya. Ya, karena Sulawesi Selatan ini juga menjadi supermarket bencana alam. Ya, betul. Ya, apakah itu banjir, tanah longsor, ya, apalagi cuaca ekstrim yang tiba-tiba berubah. Baik. Dibutuhkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan tentunya ya untuk menangani masalah bencana alam dan lain-lain dan berharap masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang baik begitu dari pemerintahnya. Kita bersyukur di Mamuju ini sudah mulai membangun kembali yang dulunya mereka takut kembali, mereka sudah kembali dan berharap di Makassar dan juga Sulawesi Selatan pada umumnya pemerintah sigap juga ketika terjadi sesuatu di wilayahnya masing-masing. Dan berikutnya yang menarik juga karena kita saat ini sedang di masa pandemi COVID-19, bagaimana juga upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Ini akan saya bahas di sesi selanjutnya, tetap bersama kami tentunya. Kepedulian yang besar sudah ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan kepada adik dari Provinsi Sulawesi Selatan karena Sulawesi Barat adalah pernah menyatu dengan Sulawesi Selatan yang kemudian memisahkan diri begitu dan berharap kehidupan masyarakat di Mamuju sudah mulai membaik. Menjadi pertanyaan dan kesempatan yang bagus juga saya manfaatkan untuk berbicara tentang COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan Prof. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, di mana kami saat ini sedang berada di atas pesawat di Laut Sulawesi dan menuju ke Makassar setelah dari Mamuju. Pak Nurdin, Sulawesi Selatan begitu Pak, masih termasuk daerah yang penyebaran COVID-19 juga perlu diatasi begitu ya. Walaupun beberapa waktu lalu Anda kemudian sudah mendapatkan pandangan dan ungkapan dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa penanganan COVID di Sulawesi Selatan sudah cukup baik begitu. Sejauh ini begitu Pak, penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan bagaimana perkembangannya? Kita ketahui bahwa ini sudah mulai menurun dan akankah beberapa waktu ke depan masyarakat sudah bisa mulai hidup seperti biasa lagi atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pandemi COVID ini kita perang dengan musuh yang tidak kelihatan. Ya, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari awal sudah membuat sebuah program, ya, yaitu Trisula, tracing, testing, dan treatment. Ya, nah, dan kita bisa lihat bahwa kasus COVID ini itu kita bagi menjadi dua. Jadi kasus positif yang ada gejala dan ada komorbid dan kasus positif yang tanpa gejala, ya, yaitu OTG. Jadi kami di Sulawesi Selatan itu khusus yang OTG dan ada gejala itu kita siapkan rumah sakit. Rumah sakit kita ada rumah sakit screening, ada rumah sakit rumah sakit penyangga, juga ada rumah sakit rujukan, ya, khusus untuk COVID, ya, rujukan utama maupun rujukan. Bagi OTG itu kita siapin hotel, ya. Wisata COVID. Ya, kita sebut sebagai wisata COVID-19. Kenapa hotel? Karena kita juga ingin fokus menangani COVID, tapi ekonomi kita juga jangan sampai hancur banget, ya. Sehingga pemberdayaan hotel ini sangat penting supaya hotel-hotel ini tidak merumahkan karyawan, tidak mem-PHK karyawan, ya. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa dengan wisata COVID ini ternyata
tingkat kesembuhan masyarakat itu sangat tinggi, dan memang dominan OTG kan. Nah, yang kedua, rumah sakit. Penanganan rumah sakit saya anggap alhamdulillah seluruh nakes kita, tim dokter kita bekerja dengan cermat. Artinya dengan pelayanan rumah sakit kita bisa mengendalikan angka kematian. Ya, kita bisa lihat secara nasional angka kematian itu sekitar 2,8%. Sulsel itu hanya 1,5%. Angka kesembuhan kita itu mencapai 91%. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bagus ya. Yang ketiga, strategi kita, semua masyarakat yang terkonfirmasi positif di 24 kabupaten kota itu dirujuk ke Makassar. Kenapa dirujuk ke Makassar? Supaya kita bisa kontrol lebih mudah. Ya. Dan itu adalah tanggungan provinsi. Ya. Nah, sehingga kabupaten kota itu bisa beraktivitas, tapi tetap dalam koridor penggunaan prokes. Ya, ini protokol kesehatan ini harus ketat. Ya. Nah, saya kira COVID-19 salah satu solusinya adalah happy. Ya, happy. Harus happy. Makanya kita namakan wisata COVID. Solusi yang kedua adalah vaksin. Nah, tetap bersama kami tentunya. Masuk di vaksin. Anda beberapa waktu lalu sudah divaksin di Rumah Sakit Labuan Baji begitu Pak ya, dan menunggu yang kedua begitu. Terkait masalah vaksin. Yang kedua udah. Udah kedua juga sudah Pak ya. Vaksin. Oke, baik. Untuk masalah vaksin ini kan awalnya kepada para nakes begitu ya. Ya. Targetnya untuk kemudian bisa menyentuh masyarakat umum kapan Pak ya? Jadi gini, insya Allah saya baru ketemu Bapak Presiden. Bapak Presiden udah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa masyarakat umum kita tidak bisa langsung pukul rata, tetapi kita harus prioritaskan yang mudah tertular dan mudah menularkan. Ya, seperti misalnya daerah-daerah kerumunan yang paling banyak itu pasar. Ya, orang-orang pasar. Ini kan orang datang belanja, kalau dia kena, dia bisa menularkan kepada orang yang datang belanja juga. Nah, yang kedua, ya guru, ya. Jadi memang ya kita prioritaskan yang itu dulu. Apa yang kita capai? Herd immunity. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan vaksin secara merata, ya mudah-mudahan ya kita sudah bisa terbebas ya dari COVID. Tapi intinya adalah Februari seluruh nakes selesai. Itu harus selesai. Dan kemarin saya udah minta Kadis Kesehatan, pokoknya dipercepat pelaksanaan vaksin. Bapak Presiden sudah memberikan warning kepada kita supaya vaksin dipercepat. Siapapun provinsi yang melakukan vaksin dengan cepat akan diberikan jatah yang lebih besar. Nah, jadi ini saya kira Sulsel tidak dorongan juga begitu. Saya pikir Sulsel nggak ada masalah karena kita memang dari awal data klinis kita sudah siapin, terus vaksinator sudah disiapin. Itu kita punya vaksinator 1.400 seluruh Sulawesi Selatan ya. Dan seluruh infrastrukturnya kita sudah siap. Makanya saya kira tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan vaksin. Oke, ada target nggak bisa disebutkan Pak Nurdin untuk masyarakat umum itu ditargetkan bisa mendapatkan vaksin kapan? Yang pasti Maret ya kita akan memulai, dan Maret juga mungkin sudah ada vaksin mandiri. Jadi bagi perusahaan-perusahaan ya yang punya kemampuan ya tentu kita berharap mereka melakukan vaksin mandiri ya. Supaya meringankan beban pemerintah. Bagi yang mampu, gitu ya? Ya, bagi perusahaan. Dan saya kira perusahaan mau, ya. Baik, menyikapi salah satu daerah yang kalau di Sulawesi Selatan ini juga merupakan daerah yang cukup banyak
yang terpapar COVID, yaitu Makassar, gitu ya. Makassar beberapa waktu lalu kembali memperpanjang jam malam dari tanggal 9 Februari sampai tanggal 23 Februari. Aktivitas hanya bisa berlaku sampai jam 10 malam begitu. Ya. Ternyata beberapa waktu lalu ada penolakan juga, salah satunya dari pekerja THM begitu. Menurut Anda, langkah yang diambil oleh pemerintah Makassar ini sudah cukup efektifkah untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19 tanpa merugikan satu sektor tertentu begitu? Ya, jadi kalau kita lihat tren terus menurun, itu berarti apa yang kita lakukan ini efektif. Tapi saya ingin mengatakan begini, satu kata kunci, selama protokol kesehatan dilakukan secara ketat, aktivitas apapun kita bisa lakukan. Ya termasuk hiburan malam misalnya kan. Makanya sekarang lagi dikaji oleh Pak Wali Kota. Ini kira-kira kalau ini mulai kita buka secara bertahap, ya protokolnya seperti apa dan punishment-nya seperti apa kalau dia melanggar. Itu lagi disusun saya kira. Jadi kita bersabar sedikit. Baik, Pak, saya tahu ini mungkin terlalu cepat saya tanyakan, tapi perlu informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebentar lagi kita menghadapi puasa, kemudian kebiasaan orang mudik. Tahun lalu mereka, warga, banyak sekali yang kemudian menuruti permintaan pemerintah untuk tidak mudik. Untuk tahun ini seperti apa? Apakah himbauan itu juga masih akan terus berlaku, atau kemudian ada ketentuan tertentu soal mudik ini untuk kemudian diinformasi dan sosialisasikan kepada masyarakat? Kita berdoa saja, mudah-mudahan ya seiring dengan program vaksin ini kita lakukan, herd immunity masyarakat sudah semakin terbentuk, kasus terus turun. Saya kira insya Allah kita tunggu saja, kita lihat 2-3 bulan ke depan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kasus terus terjadi pelandaian. Ya saya kira kebijakannya akan lain. Ya, kita tunggu saja. Kita tunggu saja, begitu ya. Semua berharap COVID ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terakhir Pak, mungkin himbauannya kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, saya kira kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, tentu ini adalah sebuah wabah ya, yang tentu kita tidak tahu kapan ini berakhir. Ya, oleh karena itu satu-satunya yang bisa memutus rantai penularan ini adalah vaksin. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah sudah melakukan vaksin massal untuk masyarakat, mohon untuk kita bisa ikut ya. Yang kedua, protokol kesehatan ini penting ya. Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena apalagi orang tua yang ada komorbid ya, tolong dijaga baik-baik orang tua kita. Kalau ada yang merasa kurang enak badan, sebaiknya jangan bertemu. Saya kira itu saja. Siap. Terima kasih Pak Nurdin atas kesempatannya yang berharga ini berbincang dengan Pak Nurdin di atas pesawat. Demikian perbincangan kami di kesempatan kali ini. Terima kasih pemirsa Anda telah bersama kami, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kompas TV dengan informasi kami. Sekian dan terima kasih.